Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih bersama saya Nurali Fanggrani dari Prodi Sistem Informasi B, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang jawaban saya mengenai tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya, Bapak Salihul Ibad, SKM MKOM. Yang pertama adalah jawaban saya mengenai pertanyaan yang sudah diberikan beliau, yaitu ada 2 soal. Yang pertama adalah, jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih memilih menjadi front-end atau back-end, atau justru memilih sebagai full stack? Jelaskan alasan Anda. Yang kedua adalah, buatlah tabel perbedaan antara front-end dan juga back-end, minimal 20 aspek perbedaan. Jadi di sini diwajibkan menggunakan tulis tangan di kertas folio. Di sini saya sudah mencantumkan scanan dari tulisan saya. Mohon maaf kalau tulisan tangan saya ini memang kurang bagus. Yang pertama, jawaban saya adalah, jika saya nantinya menjadi developer atau programmer, saya ingin menjadi front-end karena saya sangat menikmati tampilan suatu aplikasi yang menarik dan juga interaktif. Dari sinilah saya merasa puas ketika dapat membuat pengalaman pengguna menjadi menyenangkan dan juga responsif. Karena bagi saya, tampilan adalah kesan pertama pengguna dalam menilai dan juga menggunakan suatu aplikasi. Jadi di sini saya itu tertarik dengan front-end karena saya itu lebih suka suatu tampilan aplikasi yang menarik dan juga interaktif, dimana ini membuat saya ingin nantinya membuat aplikasi yang responsif dan juga menyenangkan bagi pengguna, seperti apa yang saya rasakan, seperti itu. Yang kedua adalah 20 aspek perbedaan antara front-end dan juga back-end. Yang pertama ada di fokus utama. Fokus utama front-end ada pada tampilan dan juga interaksi pengguna, sedangkan back-end pada logika, proses, dan juga pengelolaan data server. Yang kedua adalah teknologi utama. Teknologi utama pada front-end ini ada di HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sedangkan back-end, PHP, Python, dan juga Java atau lain sebagainya. Yang ketiga ada akses pengguna. Pada front-end, akses pengguna berlangsung di browser atau pengguna. Jadi di sini ada di sisi klien atau client side. Sedangkan di back-end berlangsung di server atau server side. Seperti itu. Nomor 4 adalah tanggung jawab. Tanggung jawab front-end adalah di desain UI, animasi, validasi, dan juga form dari sisi klien. Seperti itu. Sedangkan back-end ada di autentikasi, otorisasi, dan juga koneksi database. Yang kelima ada bahasa pemrograman. Di front-end menggunakan JavaScript dan juga turunannya, sedangkan back-end menggunakan PHP, Python, Java, dan juga lain sebagainya. Yang keenam ada keterlibatan desain. Front-end memiliki keterlibatan yang tinggi karena dekat dengan UI UI. Front-end memiliki keterlibatan yang tinggi karena dekat dengan desain UI UX. Lalu back-end minim keterlibatan dengan desain karena lebih fokus pada fungsionalitas permanen dan juga di database MySQL atau MongoDB dan juga lain sebagainya. Yang kedelapan, penggunaan resource. Front-end bergantung pada perangkat pengguna, sedangkan back-end bergantung pada kapasitas server. Dan juga ini perbedaan-perbedaan lainnya bisa kalian baca sendiri atau bisa juga di searching atau dicari di internet. Masih banyak sekali perbedaan-perbedaan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang framework. Framework apa sih itu framework? Jadi di sini sudah lengkap semuanya ya. Framework adalah sebuah kerangka kerja atau struktur yang menyediakan fondasi untuk membangun aplikasi. Ia berfungsi seperti blueprint atau cetakan yang mempermudah dan mempercepat proses pengembangan. Jadi framework ini adalah kerangka kerja atau struktur yang menyediakan fondasi atau cetakan yang mempermudah dan juga mempercepat proses pengembangan dari suatu aplikasi, seperti itu. Lalu, fungsinya adalah memberikan struktur dasar yang dapat digunakan kembali, sehingga pengembang tidak perlu membuat semua kode dari awal. Jadi di sini itu kalau kalian
sering mendengarnya itu template seperti itu. Lebih simpelnya itu template. Jadi itu tinggal mengembangkan saja, nggak usah kita itu dari nol, nggak usah kita dari awal lagi, nggak usah membuat dari awal source code dari awal seperti itu. Lalu manfaatnya apa saja? Manfaatnya adalah yang pertama, mempercepat proses pengembangan, itu sudah pasti ya. Yang kedua, memudahkan penulisan kode yang terstruktur dan rapi. Yang ketiga, mengurangi potensi kesalahan. Karena apa? Karena kan ini sudah ada template-nya, sudah ada struktur-strukturnya seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan atau mengembangkan. Jadi potensi kesalahannya itu makin kecil. Lalu yang keempat, mempercepat debugging. Yang kelima, memastikan keamanan data. Apa sih contoh-contoh framework? Yang pertama ada framework web. Framework web itu ada banyak, ada yang berbasis PHP, ada yang berbasis Ruby dan lain sebagainya. Kalau yang di sini ini termasuk PHP seperti Laravel, terus kode Igniter, Symfony, YII dan lain sebagainya. Lalu yang kedua framework CSS itu berupa Bootstrap. Yang ketiga ada framework desktop yaitu Electron. Untuk contoh analoginya seperti ini. Bayangkan ketika kita membangun rumah tanpa framework, Anda itu harus membuat semen, memotong kayu, dan juga mendesain semuanya dari nol. Tapi dengan framework, Anda sudah memiliki blueprint dan bahan dasar secara umum. Keliru. Tapi dengan framework, Anda sudah memiliki blueprint dan bahan dasar yang siap digunakan, tinggal menyusun sesuai kebutuhan. Secara umum, framework mempermudah proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan struktur, modal, dan juga komponen yang dapat digunakan kembali, sehingga pengembang dapat fokus pada logik dan fungsi utama aplikasi. Jadi framework ini adalah suatu kerangka kerja atau struktur yang dapat mempermudah kita ketika membuat suatu program seperti itu. Jadi kita itu tidak usah dari nol lagi, gak usah pakai natif, kita cukup pakai framework aja, ini sudah sangat-sangat mempermudah kita. Oke, selanjutnya di sini ada framework yang dipilih. Framework yang dipilih ini adalah framework yang saya pilih, nantinya dapat membantu saya dalam membangun atau membuat halaman sederhana dengan menggunakan CRUD. Saya memilih framework Laravel. Jadi apa sih itu framework Laravel? Framework Laravel adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun aplikasi web yang ditulis dalam bahasa PHP. Laravel bersifat open source dan mengikuti pola arsitektur MVC, yaitu model, view, dan juga controller, di mana ini memisahkan antara logik ke aplikasi, antar muka pengguna, dan juga data. Seperti itu. Nanti kita lihat dan juga kita lakukan apa saja tahap-tahapan dalam membuat form sederhana dengan menggunakan Laravel ini. Jadi, mari kita lanjutkan. Lanjut ke proses membuat proses atau form sederhana menggunakan root atau create, read, update, dan juga delete. Yang pertama kita download dulu komposernya. Di sini kita klik saja ini. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah download berkali-kali, makanya sampai 6 di sini. Selanjutnya kita cek dulu di command prompt. Nah, di sini kita ketik saja composer. Jika sudah seperti ini, berarti sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita tulis saja composer. Laravel. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa mengenternya. Jadi nanti akan menjadi sebuah project atau menjadi folder di file kalian yang bernama Laravel strip 11. Karena saya sudah membuat, jadi ini langsung saya hapus saja. Setelah itu kita coba jalankan atau ngecek. Nah, jadi letaknya itu ada di sini, berarti sudah ada seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk ke Visual Code.
saya sudah membuat ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung seperti ini. Enter. Lalu kita coba. Nah, kita coba ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan untuk tempat dari filenya sendiri berada di XMPP. Nah, ini kan sudah ada foldernya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menjalankan storage link di Visual Code-nya. Jadi, kita bisa dengan cara PHP artisan link. Ini untuk apa? Jadi, ini merupakan perintah untuk nantinya akan membuat sebuah link folder dari, maaf ini tempatnya salah, di storage, lalu di public. Oh, nah begini. Oke, di sini kalian klik atau ketik aja PHP artisan link seperti ini di link, maaf, di public, lalu di storage-nya. Jadi ini berfungsi untuk apa? Nantinya akan membuat sebuah link folder dari storage ke publik seperti itu atau public. Selanjutnya kita akan membuat model dan juga migration atau migration di ini dulu. Kita cari file yang bernama env di Laravel 11 ini. Nah, ini ya sudah ketemu. Kita buka di Notepad seperti ini. Lalu kita cari database ini. Nah, ini karena saya sudah mengaturnya, jadi yang awalnya itu tidak begini. Kalian rubah saja seperti ini. Ini nama database-nya. Jadi ini fungsi dari nanti username-nya. Lalu ini untuk kita mengoneksikan dengan XMPP seperti itu. Oke, kita bisa close aja kalau sudah dirubah seperti itu semua. Lalu selanjutnya kita bisa membuat model produk atau dua file dalam satu folder. Kita masuk ke Visual Code lagi, lalu kita membuat jadi ini berfungsi untuk membuat dua file secara bersamaan dengan ini berada di database migration. Nah, jadi di sini karena kemarin saya membuatnya, jadi ada keterangan tanggalnya. Ini itu otomatis kapan kalian membuatnya seperti itu. Ada tahun 2025, bulan 5, tanggal 11 gitu. Lalu yang satunya berada di apps model, lalu dia akan menjadi product.php ini. Seperti itu. Nah, karena saya sudah membuat jadi tidak susah-susah lagi ya. Selanjutnya kita isi di bagian ini. Jadi di sini itu awalnya kosong, dan ini sudah saya kasih isi sendiri.
Jadi kalian bisa isi sesuai apa yang kalian mau nantinya. Contoh jenis-jenisnya apa saja. Di sini ada image atau foto, title atau judul. Boleh juga ada foto, ada title, ada description, price, dan juga stock seperti itu. Kalian bisa ubah sesuai apa yang kalian mau. Lalu pada produk.php juga kalian juga bisa menambahkan apa yang sudah kalian input tadi, apa saja jenisnya. Lalu kita migrate dengan cara PHP artisan. Oh, maaf, di sini ya, artisan migrate seperti itu. Di enter. Karena kemarin sudah saya migrate juga, jadi muncul notifikasi kayak gini, itu nggak apa-apa ya. Fungsinya memigrate ini untuk mengenerate database dari tabel beserta field atau kolom di dalamnya. Jadi itu nanti masuk ke database-nya seperti itu. Nanti kalau kalian mengecek ada pilihan antara yes dan no, kalian bisa klik yes aja. Nah itu kita coba lihat di phpMyAdmin. Apakah database-nya sudah terbentuk atau belum, atau sudah ada atau belum. Sabar. Kutukal menghiasi amari Yusaina barikal yusari Inta ahlan nas minabari Jalla masa. Oke, jadi di sini ya, ini sudah ada database-nya. Lalu kita lihat di produknya apa aja yang udah kita inputkan tadi. Nah, jadi di sini ada image, ada detail, ada description, price, stock, dan juga lain sebagainya. Jadi ini ya yang kita tadi ini udah diinputkan. Selanjutnya kita kembali ke Visual Code. Kita akan menampilkan di sini kita akan menampilkan data dari database-nya. Yang pertama dengan membuat controller produk. Di sini kita ke HTTP HTTP controller ini, lalu membuat satu file controller baru yang berada dalam folder yang bernama product controller ini. Jadi ini nanti kalian bisa gini aja ya, new folder, lalu kalian mau apa? Maaf. Di sini kalian bisa buat folder lagi namanya product controller karena saya sudah buat jadi sudah ada seperti itu. Lalu di dalam product controller sudah saya inputkan semuanya. Oke, selanjutnya untuk memastikan apakah root tersebut sudah di-generate oleh Laravel, kita dapat menjalankan perintah seperti ini, php artisan root list. Kalau sudah seperti ini berarti sudah dijalankan oleh Laravelnya. Seperti itu. Jadi tadi Laravelnya itu sudah di-download ya, karena ada tampilan tadi. Jadi sekarang tugasnya untuk sebagai backendnya ini. Lalu kita pergi ke
ke research, lalu ke views. Setelah itu, di sini kita membuat folder baru bernama produk seperti ini. Lalu kita buat file yang namanya index.blade.php. Jadi ini untuk tampilan awalnya seperti itu. Saya sudah semuanya di sini sudah ada. Setelah itu kalian bisa server lagi juga dengan PHP Artisan Server seperti tadi. Coba kita lihat di sini. Jadi akan tampil seperti ini. Karena apa? Karena ini sudah jadi semuanya ya. Lalu kita ini tampilan awalnya ya. Jadi ini indeksnya sebenarnya. Setelah itu kita ke insert data ke dalam database. Oke, jadi saya di sini menambahkan public function create dan juga store. Store. Lalu kita membuat lagi di folder produk ini create.glad.php seperti ini. Oke, kita lihat ini ya. Contoh, saya akan menambahkan sesuatu barang baru contohnya ya. Contohnya nih, cardigan. Saya kasih cardigan LD 110. Tentunya deskripsinya. Jadi ini wajib semuanya diisi ya teman-teman. Setelah itu untuk harganya coba kita kasih 60.000. Stok untuk stok produknya terserah adanya berapa, lalu kita save. Maka akan seperti ini. Maaf ini jadinya dua karena tadi itu 2 kali klik ya. Terus selanjutnya kita kembali lagi ke sini, lalu membuat halaman detail produk, dimana kita menambahkan lagi pada produk controller
Ada view ini. Lalu kita mendapatkan di produk itu show.blade.php. Jadi ini untuk menampilkan. Oke, kalau sudah ditambahkan, kita bisa mengecek lagi untuk show-nya. Maka akan muncul seperti ini. Ada gambarnya, ada titelnya, ada deskripsinya, ada price atau harganya, dan juga ada stoknya ada berapa. Oke, selanjutnya kita akan membuat edit dan juga update di Visual Code lagi. Kita menambahkan di product controller lagi, yaitu ada edit dan juga update. Lalu kita di produk ini kita tambahkan edit.blade.php. Jadi di sini apa aja yang bisa diedit? Ada image, ada title, ada description, ada price, ada stock. Ini itu. Kalau sudah, kita bisa ngecek apakah bisa kita edit atau tidak. Contohnya task ini ya, kita edit. Contohnya jadi apa ya? Contoh jadi ini gambarnya, baju, baju, all size. Contohnya seperti ini. Ini hanya coba-coba saja. Kalau bisa diupdate. Maaf, ini titelnya kurang banyak. Baju perempuan. Jadi ini di sini dibatasi ya, ada 5 karakter atau 5 huruf. Update. Nah, jadi ini editnya sudah bisa, show-nya sudah bisa, add-nya juga sudah bisa. Terakhir, kita akan membuat delete atau hapus. Dengan cara kita masuk lagi ke sini, lalu di product controller, kita menambahkan delete-nya. Jadi ini semua ada ya, delete image, delete produk, delete apa. Lalu di sini di produk kita juga menambahkan oh enggak, berarti dia jadi yang sudah ada di product controller ini sudah ada delete-nya semuanya ya. Ini kita bisa langsung buka dan coba. Ini nantinya kalau udah kalian bisa refresh dulu atau di server dulu ya dari terminalnya ini di sini. Di sini bisa kalian PHP artisan server lagi karena ini sudah jadi nggak usah nggak apa-apa. Kita coba hapus. Nah, di sini ada notif. Apakah Anda yakin? Kita klik OK. Apakah menghilang? Berhasil, data berhasil dihapus. Jadi ini udah jadi satu ya. Oke, seperti itu. Teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ciri khas dari Laravel. Apa sih ciri khas dari Laravel? Supaya kita dapat lebih mengenali Laravel dibanding framework yang lainnya. Kita dapat membedakan. Jadi seperti itu. Alah, kok ngomong sih? Oke, sekarang kita akan membahas tentang ciri khas dari Laravel ini sendiri, sehingga kita dapat membedakan antara Laravel dan juga framework-framework yang lainnya. Yang pertama adalah template HTML-nya atau sistem template HTML-nya itu disebut dengan Blade. Jadi di lain framework mungkin penyebutannya bukan Blade seperti itu. Yang kedua adalah tentang pembuatan database atau pengaturan struktur database itu melalui source code atau kode tanpa kita harus mengatur
dari nol di PHP MyAdmin. Seperti itu. Mungkin itu dua ciri khas yang dapat saya share ke kalian. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat membuat kita lebih paham apa itu Laravel, bagaimana cara kita membuat CRUD, dan juga lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jumpa lagi sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.